Azhar. Wih, gila. Parah. Warnanya cakep banget ya, Pak. Ini kayaknya lebih cakep dari yang dibuka tadi ya. Bagaimana kita pohonnya cukup umur ya, kita ingin membuahkan. Bagaimana program untuk membuahkan? Silakan Pak, nanti saya tambahin. Saya coba berbagi pengalaman saja bahwa semua itu harus istilahnya apa ya? Harus sudah diprogramkan jauh sebelum kita mau membungakan. Intinya kalau untuk petani itu, kalau saya cenderung kita sudah tahu bahwa dari mulai muncul bunga sampai panen itu di kisaran 5 bulan sampai 6 bulan. Kemudian tergantung petaninya, pilihan petaninya mau dipanenkan di bulan apa. Kebetulan kalau di Jawa itu kita punya musim kemarau sekitar 6 bulan. Itu pas sebenarnya. Makanya kalau saya selalu menyarankan kepada pekebun, kecuali kebun ini karena memang baru perdana, itu harus dipanen sebelum bulan Desember. Kami hormati Bu Yoga dan tuan rumah, guru kami Pak Catur dan Mas Tabah Haryanto. Saya harus ngomong apa saya nggak tahu karena saya bukan petani, nggak ada ilmu petani, 0%, dijamin 0. Tapi alhamdulillah ini kami baru pulang dari perkebunan yang direkomendasi Mas Tabah. Alhamdulillah sudah terjual sebulan ini 1,5 ton black throne dengan komplain 1% saja. Nah alhamdulillah bisa dibayangkan Bapak Ibu, ini karena saya bahagia menceritakan ini karena kami bisa menjual rekor tom durian itu 1,5 ton black throne, kami bisa bantu petani jualkan di Jakarta. Sudah hampir 1,5 miliar kami berikan pembayaran ke kebun yang direkomendasikan oleh Pak Abah Haryanto. Begitu menyenangkan, begitu membahagiakan kami, termasuk petani yang ada di Banten sana, sehingga semua bisa merasakan black throne yang harganya konon katanya di negeri seberang sana mahal. Dan alhamdulillah di tempat kami semua bisa merasakan dengan ya ojek yang nggak terlalu mahal lah menurut saya di Indonesia dengan tangan-tangan sentuhan 80% oleh Mas Tabah gitu kan, yang tadinya semua pohonnya sakit kalau dibilang begitu. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun dipegang teman kami, sahabat kami, guru kami bisa bangkit. Senyum itu petani yang punya kebun 32 hektar di Banten. Dan saya jujur semalam ditelepon dadakan ditodong sama Mas Tabah suruh misi. Misi apaan? Saya kan pedagang, tahunya jualan. Gitu. Kalau Bapak Ibu hari ini punya durian kasih ke saya aja. Nanti saya yang jualan. Tapi hari ini terus terang jujur untuk meramaikan sedikit acara ini kami izin Mas Heri, saya bawa oleh-oleh sedikit barangkali nanti kami serahkan Bu Yoga tuan rumah, kita belah hasil petani yang luar biasa. Satu saja, izin boleh Bapak Ibu? Boleh lah. Oke. Banyak juga boleh Pak. Sama sekalian saya bawa oleh-oleh pisau Malaysia dari buat Bu Yoga, boleh pisaunya sekalian Mas Heri. Kalian izin Bapak Ibu nanti informasikan ke kami aja. Terus terang jujur ke sini saya ingin memang kemarin berkunjung ke sini gitu, sangat menarik sekali gitu kan. Ya ada harapan cita-cita kami ingin punya kebun, tapi nanti pada saat mau menjelang pensiun, kata Mas Tabah jangan menjelang pensiun gitu. Karena terus terang jujur, lebih cepat lebih baik. Namun kami lagi besar-besaran ekspansi toko. Dan insya Allah serapan para pekerja yang membutuhkan tenaga kerja sekarang untuk di durian banyak. Anak-anak muda sekarang yang jualan di pinggir jalan banyak. Nah, kita serap supaya nanti ke depan punya misi, punya toko sendiri masing-masing dengan kualitas petani yang seperti harapan kita. Oh, 1 dus loh. Wih. Bapak Ibu coba. Tom durian. Boleh Pak, tanpa bersuara, tanpa senyum, coba dicium aromanya Pak. Kita bicara aroma pertama ya. Mengganggu Pak. Izin Pak Catur, kita buka satu dulu sebelum kita bercerita panjang tentang buah ini. Siap. Mas, Pak, Mas apa? Mas Taufik, Mas Burkon, tolong dibuka satu Mas. Soalnya rame geng. Dibuka. Saya pasti tahu dan kebetulan ini mungkin di Indonesia kebunnya yang usianya
insya Allah ya nggak bisa dibilang muda, sudah setengah umur, sudah mulai menginjak usia-usia remaja gitu kan. Tapi begitu kemarin saya masuk kebun ke sini, begitu usia berapa tahun Mas Taufik? Sekian tahun, wah Bagus nih. sudah lebat gitu kan. Ini pohon tua nih. Iya, kita Bu Yuke ini sekalian awal-awalnya kami tinggal di kebun nanti. Iya, terima kasih Pak. Apa pisau, cahaya mata. Mantep, geng. Wih, warnanya menggiurkan Iya. bagi varietas lokal. Warnanya apa sih Mas Taufik? Bagus, Penasaran saya. Oh, cantik, Pak. Ampun. Ya, ada umur pohon berapa, Pak? Ini kurang lebih 15-16 tahun. Oke. Ini sekalian dua nanti Mas Taba yang ini. Ini pilihan Mas Taba, ini pilihan saya ya. Legit, geng. Warnanya cantik. Sabar Bapak Ibu, ini ujian. Dekat-dekat boleh Pak ya? Dekat-dekat boleh. Boleh deket-deket Bapak. Lokal nih, lokal. Oke, satu lagi Om Taba. Yang harus kita naikkan. Dulu tanamnya biji, Pak. Ini sejarahnya kami nggak tahu, tapi dari apa namanya Pak Haji, dia beli kebun yang memang usianya sudah 8-9 tahun, dibiarkan nggak berkembang, tahun ke-10 dibeli, Bagus. kemudian tahun 11 dipelihara, 3 tahun panennya banyak, 258 pohon, semua berbuat lebat 2 minggu yang lalu sampai nanti bulan depan. Wih, gila, Pak. Lokal nih Pak ya. Ya, Udah Pak ini daftarkan selesai, Pak Mukti. Bang, ini potensi. izin Bu Yuga dan Pak Catur untuk mencicipi yang pertama. Cicipi dulu dong. Silakan. Cicipi dulu Oke. dong. Saya akan memilih yang Maaf, ini. ini tuan rumah, saya izin dari motong mungkin schedule acaranya Mas Tabah, maaf ya izin ya. Gak apa-apa ya. Acaranya jenengan. Informal Pak. Udah, oke. Silakan Pak Catur. Ini adalah varietas lokal, umur 15-an tahun, ya. Oke. Izin, Masa? Mas Muar Pak. Iya, di rumah Pak, Mas Muar. Iya. Saya udah yakin. Tapi dengan perawatan yang khusus. Oke, Mas Muar. Ya. Jadi semua Mas Muar di sana. Mas Iya Muar. sih, ada semburat merahnya dikit yang iya. Di mana Pak? Udah bagus begini. Tapi nggak seorin yang kelayakan, tapi kuning. Cuman boleh diicipin. Ini udah mulai kuning, udah mulai orange. Gimana Pak Catur? Saya jadi nelayan muda juga ya. Ini 168 yang saya makan yang enak. Cakep. Manisnya nendang, pahitnya nggak ada ya, dikit kali. Teksturnya itu halus. Yang bagus adalah tidak ada asamnya. Biasanya disebut fruity-fruity kebanyakan dari Jawa Tengah. Biasanya fruity, betul. Itu ada. Enak. Boleh Bu juga, silakan. Nanti diikutin teman-teman. Ayo Bu, ayo Bu. Tapi kalau dari durinya nggak ketahuan loh Mas Muar, geng. Iya. Bukti. Dari durinya Beda ya. nggak Beda ketahuan. dengan durian saya. Karena jenisnya beda. Oh, enak. Tapi yang jelas kalau secara kasta memang ini di bawah Musanti. Ya. Boleh Bapak, Ya, silakan. Gimana Bu rasanya Bu? kan enak Pak. Tapi ini dari rasa yang berbeda dari durian yang saya tanam ya. Karena ini yang variannya berbeda ya. Iya, iya. Enak, kualitasnya bagus. Nah, ini Pak Anwar ini, Pak Arwin. Ah, Bapak Arwin gimana Pak? Rasanya Pak? Bagus ya, Saking. ya. Ada sedikit pahit. Ya. Beda ini sama saya punya, boleh nggak ya? Boleh. Jujur aja. Bedain saya punya, manisnya sama, ini lebih legit. Ya. Tebalnya sama, karena saya punya ada yang 3,4 kilo. Wow, besar ya? 3,4 kilo. Pak, sekarang masih ada buah Pak? Tinggal 10. Balik dari sini kayaknya saya mau mampir Pak. Musanti.
besar ya. Siap. Makan jangan begitu, begini. Mana MK dari sini, Bro? Wah, ini. Pahitnya ada ya? Baunya ya? Buka lagi dong. Kayaknya langsung digelar aja nih mejanya ini. Iya, oke, pindah ke sana aja. Yuk, digeser yuk. Jadi kita yang ngatur. Jangan dilawan. Ah, kamu nggak sopan, kamu udah duluan. Warnanya udah oke, udah cakep ini. Bro. Ini dari kebun sini? Wah, ini. Ya, silakan. Manisnya dapat, leginya dapat, lengketnya dapat, bijinya kempot luar biasa ini. Wow, Musang King. Ambil ya, Bro. Satu ya, Bro. Satu ya, Bro. Guys. Ini hasil pertarungan hari ini, guys. Kita cobain hasil dari kebun Coba bawornya. Bu Juke sama komandannya nih, Om Tabah nih. Nah, kalau udah begini, ini kayaknya udah punya tukul 20 nih, Pak, tata cara bukanya kan. Amli biar dulu ya. Lulus Pak, ini begini Mas. Dikasih jalur begini kayak kelapa. Kalau saya nggak bisa malah begini. Nih, guys. Saya tusuk tengah kalau saya. Teksturnya udah lembut banget nih. Nih. Enak ya? Enak banget. Recommended. Masih fresh, seger banget ya. Ini dia. Kalau penilaian saya cukup satu aja. Layak jual. Udah itu aja. Layak gimana? Cuman mungkin ini harganya yang belum layak jual. Enggak lah, itu bisa dinego itu. Bisa dinego berarti ya, Pak? Gimana Mas Aris? Sepertinya hari ini, jatuhnya subuh tadi. Kempet banget ya? Punya saya juga kempet nih. Nekat banget nih. Biji siapa nih yang paling kempet nih? Biji siapa yang paling kempet? Ayo, bijinya Ayo. yang penting benar yang paling kempet. Biji yang buahinnya ini. Gua masih penasaran Mas Muar ya. Yang mana? Ini lokal tapi ini durian Mas Muar yang sudah tersertifikasi nih di Malaysia. Ini bibitnya bibit Malaysia. Bang, Sama Mas Muar di 168. ini Mas Muar semua ini satu kardus. Mas Muar, kebetulan punyanya Mas Muar. Musangkinya nggak punya, saya mau makanya lari ke tempatnya kebunnya Bu Yuke gitu kan. Wah, bawor ini, bawor. Bawor aja Mas Laba yang belum dibuka. Ini gimana? Sukses dibuka? Oh, Gimana Pak ya? Gimana? Keriput Om. Wah, keriput. Keriput. Ini Ditekan kok Om, saya tekan Om. malah Keriput jadi tanpa pembawa bacok acara. ya. Tadi siapa saya serahkan ke MC nih? Mana ini? Soalnya Anda yang bikin rusuh Om. Bu, maaf izin Bu Yuke, saya bikin rusuh saya ini. Untungnya saya di sesi akhir itu ya. Aduh. Ini udah kelas brutal ini. Apa tuh? Musangking juga. Ya, itu Musangking itu. Gimana bro? Kita nikmatin aja bro hari ini bro. Pokoknya bro. Aduh, mesti saya coba nih bro. Bawornya mana bro? Saya ingat di kampungnya Om Baba. Kalau bawor saya nggak malu-malu. Belum. Belum matang ya? Gimana? Belum perform kan? Belum. Bawor. Gua no comment kalau bawor. Yo, mau? Mari. Saya sudah ambil 2. Teman-teman yang lain. Coba lihat Pak bawornya. Bawor ya. Ayo.
Nitip. Ini yang saya tunggu. Kapan jatuhnya? Itu apa tuh? Nah, Mas Muar. Mas Muar. Ini yang saya Masnya mana masnya? Warnanya bagaimana Pak? CA-nya nggak naik nih ya. CA-nya masih nggak naik. Aku lihat. Biar yang lain dengar Pak Catur izin. Gimana Pak? Saya cobain dulu powernya. Walaupun belum performance, kita coba lagi. Oh, agak kering ya. Apa Pak? Problemnya Pak? Dia lebih lengket ya. Yang ini lebih lengket. Harusnya. Bagus ya. Ini udah bagus. Berarti tekstur bagus. Tinggal rasa sekarang Pak. Lengket. Oke. Kalau kualitas masih muda gini oke lah. Enak Pak. Yang Artinya sekelas daun muda atau pohon muda ini sudah lumayan lah ya. Layak Karena jual nggak Pak? Layak jual nggak? Layak wah, jual ini lah. Mas Muar. Mas. Saya amanin Mas. Saya amanin Mas. Azar. Wih, gila. Warnanya cakep banget ya Pak. Ini kayaknya lebih cakep dari yang dibuka tadi ya. Ajib ini. Keren ya Pak. Dia lebih orange setelah dibuka. Waktu buka kuning, Heeh. lama-lama kena udara. Oh, teroksidasi ya? Itu. bawor Oke. bawor. Mas Muar. Keriputnya bro, ampun. Dilahap. Wah, itu lebih cakep lagi. Nggak perlu dibanting-banting ini. Ini tadi dibanting nggak? wow, kayaknya yang kecil-kecil rata-rata nggak diikat. Oh, nggak diikat. Ya, tapi pohonnya pendek. Oh, begitu jatuh langsung. Karena yang grade A dan B saja yang kita iketin, kalau C kecil. di pasaran kita nggak ini. Jadi grade Oke, kecil oke. C-nya rata-rata nggak diikat. Jadi ya jatuh rata-rata di ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Ya, oke. Saya potong ya, udah nggak sabar. Orang sih nggak sabar, woi. Edian. Lembut tenan. Kenapa belum? Dari bawah aja sebelah. Lengket bro, manisnya tipis bro. Kameramen lagi review nih lihat. Gimana bro, Mas Muarnya bro? Susah nelennya ini. Susah nelennya. Sadis sih. Iya, seger banget ya. Serius. Sampai satu jari isinya penuh, nggak sabaran. Kameramen dapat terakhir soalnya. Lah, mau nyicipin malah direview, diajak ngobrol lah ya. Lanjutkan. Wah bro. Baru jatuh. Tapi sebagian orang ada yang pengennya baru jatuh. Bijinya juga itu kayaknya prematur tuh, kurang tua tuh. Tingkat kematangan bijinya kurang sip. Jatuh duluan kayaknya. Jadi nanti diambil oleh pemerintah. Wah, Mas Muar hari ini top perform ini. Itu kok nanyanya gitu? Orang ini memang buat kita kok. Salah itu. Harusnya saya izin dulu. Ini mau dibuka kapan ini? Harusnya gitu. Lebih tegas Om. Gagal itu. Siapa yang belum? Coba Mas. Ini apa ini? Mas Muar lagi. Wah, ajib. Pohon berapa? 16 tahun ya? Ini apa ini? Mas Muar. Mas Muar. Mas Muar. Aduh. Udah mulai Grade C Pak. Yang kita nggak keluarkan ke toko. Dulu Pak habisin ini. aduh. Aduh guys, ini banjir duren ini di Palasari. Ma Om.
Kapan kau undang kami? Kamu jangan diam-diam lah. Ini apa ini? Mas Muar. Mas Muar lagi. Mas Muar. Kita coba ini unboxing kemudian Mas warnanya. Saya semakin gelap ini semakin mantap ini. Saya terima Om, saya terima Om. Ayo Om, ayo Om, ayo Om. Sikat Om, sikat Om, sikat Om. Sikat Om. Sikat Om, sikat Om, sikat Om. Ah, situ masih megang, nggak tak tawarin. Ayo, ayo, ayo. Oh, nggak makan? Makan tapi Aduh. Udah. Kita eksekusi, guys. Sampai ranting kecil pun mau berbuah dia dan bisa besar. Nah itulah kehebatan dari kawor. Dia lebih produktif memang. Ya, jumlah buah ya harus ditimbang-timbang lah. Kalau kuatnya mupuk ya kasih banyak. Kalau enggak ya jangan kasih banyak-banyak per pohon. Ya ini pemuda ya. Ya kalau bilang kalau rata-rata kalau kami umur 3,5 tahun buah pertama itu 5 sampai 5 buah lah paling tidak. Aku mau ambil Tapi nanti banyak. Ya, mau saking bisa sampai segitu banyak. Ini taruhan nih. Apakah pohonnya mati enggak lagi? kalau ini Pak tadi kan Ya. ada pruning atau penyempitan batang yang terlalu banyak. Ini harus dibuang. Apanya yang dibuang? Rantingnya ini sudah cukup. Rantingnya sudah cukup. Bagus. Cuman kita tidak akan mendapatkan tanaman yang seragam dalam satu hamparan. Pasti ada satu pohon, 2 pohon yang berbeda. Kenapa? Pak, kenapa? Tadi ada pembibit kita. Apakah batang bawahnya itu kita bisa buat seragam? Tidak. Buah sapuan lagi. Jadi ada tong sampah alasan kita bahwa dia tidak bisa seragam karena batang bawahnya beda. Oke. Ya kalau bisa seragam ya terima kasih. Tapi kalau ada 1, 2, 3 ya silahkan nggak ada masalah. Kalau saya bilang sih 20% sih harus kita buang lah gitu. Dan namanya ada CGD kan. Kartu Kredit Baru. Kalau pohonnya nggak respon ganti cepat. Tanam aja. Nggak respon lagi ganti lagi. Biasanya akarnya sudah berputar. Itu yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Apalagi mau tanya? Nah perhatikan lihat, ini adalah kalau kita lihat ini adalah kaki, ya. Ini kaki 3 nih. Perhatikan, lihat. Saya aliran kaki 1 Pak, tunggal. Dan juga saya aliran satu pohon 1, jangan 3 atau double penting atau triple penting. Ada yang nanam 3 kan? Repot lagi kita. Perawat 1 aja susah, apalagi 3. Lihat kakinya, sudah numpuk. Kalau Bapak mau adalah di sini tanam 1 kemudian ditempelkan. Tapi kan payah, nggak usah lah. Kecuali kalau pohon itu mau mati, kena busuk akar, baru kita sambungkan dengan kaki yang lain. Gitu. Garis. Halo-halonya terlalu jauh ya, nggak usah. Oke, apalagi mau tanyakan? Jadi janji ya, kaki 1 aja ya. Jangan kaki 2, 3, 1000, wes lah, lupakan lah. Ya, penjual bibit yang untung. Nggak usah, tunggal aja. Susah juga bikin repot. Ya, oke. Pucuk. Cerita pucuk, biasanya kalau saya, kalau Bapak sudah kasih kapur, ya kasih kapur 1. Yang kedua, ini masalahnya adalah CA-nya masih kurang. CA dengan boron itu titik tumbuh. Pucuk-pucuk ujung-ujung akar itu adalah kalsium dengan boron. Oke? Kalau begini, Bapak nggak ada buah. Aplikasikan dulu dolomit. Kemudian Bapak bisa foliarkan yang namanya, kalau kita namanya Merauke Kalnit, kalsium nitrat.
Boleh juga tabur dengan Carte plus Boroni, silakan. Itu cara solusi ini. Kalau tanamannya dia berat sekali penyembuhan, ya main foliar. Asam amino juga bagus. Ya, humic acid juga bagus supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan sempurna. Ya ini agak sedikit kurang nutrisi, ya kan? Biasanya kalau pucuk baru, ada tanaman yang keluar pucuk baru, hati-hati dengan silit hama yang namanya kutu putih ya. Nah itu biasanya muncul. Yang perlu kita jaga. Kalau dia udah kena, ya pasti pucuknya akan begitu juga. Pak, kalau Bapak tadi kan bicara apa kalsinit sama boroni, kalau menurut Bapak lebih mending mana, kalsinit atau boroni, Pak? Sama, satu di akar, mau satu di foliar. Kalau Bapak gini mau percepat, pakai kalnit. Kalsium yang langsung ke tanaman, lebih dekat, karena kalsium badannya besar, berat atomnya 40. Jadi dia juga aliran massa, dia butuh waktu naik. Kalau dengan spraying, dia akan lebih cepat. Walaupun nggak berbuah, tetap harus dikasih kalsium. Oh iyalah, pertumbuhan pucuk daun, akar baru, pucuk baru itu butuh kalsium dengan boron. Ya. Tadi Bapak sebut humic acid dengan itu asam apa amino. fungsinya? Oke, humic acid adalah melakukan kerja di fosfat. Kalau Bapak nggak bahan organik, maka Bapak pakai humic acid supaya sebagai ini bahan organik akan mengeluarkan humic acid. Humic acid akan melakukan fosfat. Ya. Asam amino adalah tidak perlu fotosintesis. Nutrisi naik ke daun, dimasak, matahari, dia jadi makanan, akan kembali ke tanaman kan? Dia akan menjadi asam amino. Tapi kalau asam amino yang Bapak kasih, tidak perlu fotosintesis ya. Langsung makan. Jadi untuk tanaman-tanaman biasanya yang stres, penyakit dan sebagainya, untuk percepat dia pemulihan, asam amino perlu. Gitu. Ya. Humic acid tidak bagus untuk di foliar. Humic acid aplikasikan di tanah. Itu trik. Apalagi? Pak, kalau secara varietas, Pak, kalau di pengalaman di kebun saya itu antara musangking dengan bawor itu walaupun dengan pemakaian dosis yang sama gitu ya, itu kelihatan dari pertumbuhan, kelihatan daunnya itu cukup berbeda. Apakah memang dari secara genetik itu untuk duri hitam itu perlu pupuk yang lebih besar, lebih banyak? Saya lebih bawor lebih banyak. Bawor malah? Bawor lebih banyak. Varietas Thailand buahnya besar-besar. Jadi dia butuh hara lebih banyak. Kalau boleh 1,5 kali biasa pemupukan biasa. Butuh kata saya ya, bukan kata. Biasa kasih pupuknya lebih banyak. Termasuk montong juga demikian. Butuh pupuknya lebih banyak. Kalau itu kan mungkin berarti ketika tanaman sudah produktif ya, karena ketika tanaman belum produktif kelihatan dari sisi pertumbuhannya itu apakah memang kalau pengalaman Bapaknya apakah memang secara genetik dari varietasnya itu pengaruh juga gitu? Pengaruh. Karena kan warna daun itu juga pengaruh. Ya, ini itu juga yang saya lihat kelihatan dari musangking sama duri hitam kalau di tempat saya gitu ya. Warna daun itu jauh banget gitu. Jauh banget warnanya. Biasanya kan duri hitam lebih gelap. Biasanya kalau saya. Kebalik di saya malah musangking lebih gelap. Oke, berarti duri hitam kasih pupuknya lebih banyak. Sampai dia kondisi normal, hijaunya normal. Oke? Memang harus mata, harus terbiasa. Nah, kalau saya bilang, apakah pohon ini sehat? Enggak, masih kurang. Kan daunnya mengecil. Ya, warna daunnya pun juga tidak. Walaupun pemupukan sama, iya bisa jadi berbeda. Karena kan setiap jengkal tanah berbeda. respon pohonnya juga. Benar. Perlu perhatian khusus. Dibandingkan dengan sebelahnya, kan itu bagus sekali tuh hijaunya, ya, mengkilat dan sebagainya. Postur tanahnya ngaruh nggak? Itu kan lebih bawah, ini tinggi. Tidak. Tidak pengaruh. Ini bagus teras sering. Cuman teras sering itu, ya, sekarang kalau disebut dengan ini teras sering satu, yang itu jangan tanam dekat dinding, tanamlah dekat sebelahnya, jurangnya. Karena kan kita jalan. Kayak gini. Lain kali ya, yang bapak-bapak mau nanam yang sering ya, mohon maaf, pohon yang di situ tanamkan di sini supaya orang jalan sana untuk perawatan. Tanam pinggiran aja, ke dinding sini, jangan ke sana. Itu biar akarnya nanti yang ke kiri kanan ya, enggak ke luar. Nggak masalahnya adalah dia menghalangi kita jalan. Perawatan. Itu aja. Lagi? Pak, ini kan kayak daunnya kan banyak kayak kelihatan kuning gitu.
Ya. Sudah pasti tanaman berbuah itu sudah pasti dia akan mengambil NPK dari daun. Jadi orang pohon sedang berbuah itu memang prerogatif dia, kita biarkan aja, kita menambahkan paling di daun juga boleh, pembubukan juga boleh. Karena berbuah kan butuh energi. Ya nitrogennya kurang, fosfornya kurang. Kalau saya bilang daunnya mengecil ada zinc. Saya mengamati di sini ada zinc. Daunnya kan agak bergelombang kan? EDTA. Kita ada Merauke zinc EDTA. Tambahkan supaya daunnya membesar kembali. Ya beberapa tanaman saya lihat ada zincnya. Nah ini juga tanaman nggak sehat. Apakah dulunya pernah kena jamur akar juga pernah ini, tapi dia recover. Pohon ini. Yang kita takutkan penyakit di akar kan. Penyakit di akar itu ada Phytophthora, ada Pythium, ada Fusarium, ada akar putih, ada akar merah jambu. Nah kenapa? Kita nggak tahu. Semua di bawah. Solusinya gimana? Ya perawatan dengan menjaga bahan organik yang diberikan harus bebas hantu-hantu. Kalau secara kimianya? Bisa pakai hexaconazole dan sebagainya, tapi kan tidak menjamin. Jadi fix ya kalau kasih kohe itu harus difermentasi dulu. Sudah harus. Ada yang berhasil Pak, bisa. Itu untuk dia lah. Alhamdulillah. Ya kan? Rezeki tapi dia. umumnya pasti bermasalah. Oke? Ya kalau menjumpai begini ada satu pohon yang berbeda. Ini agak begini. Ini agak begini. Pak, kalau waktu di awal tanam itu kan kita tanah ini kan kondisi kita nggak tahu nih. Tadi Bapak bilang hilangkan dari hantu-hantu gitu, jauhkan. Nah itu kita perlu lakukan sterilisasi nggak? Tidak perlu. Kita kan bisa memberikan mikroba-mikroba yang sudah kita kenal baik. Bacillus, Trichoderma, mycorrhiza dan sebagainya. Supaya dia bisa memakan yang hantu-hantu tadi. Ya kan? Dengan teknologi yang ada. Siap. Intinya kita perbanyak bakteri baik ya Pak? Ya, bakteri baik. Yang membantu satpam kayak satpam di rumah kita lah, gitu kan. Kita tidur pun dia bekerja. Ya, Trichoderma, mycorrhiza, Bacillus dan sebagainya, itu kan bakteri bagus-bagus. Intervalnya itu apakah kontinu atau? Tergantung Pak. Mereka kan makannya adalah bahan organik. Jadi kalau bahan organik nggak ada, dia juga mati. Bapak pakai fungisida juga mati. Berarti kita harus menggembala bakteri dong? Ya loh. Ada triknya dong. Bapak sempat fungisida jatuh karena jamurnya mati lah. Oke. Artinya secara rutin dong berarti harus ditambahkan ulang gitu. Ya, ditambahkan ulang. Biasanya kan setahun sekali kan cukup kan, kita kan harus bahan organik dong. Tadi kan sudah kita hitungkan, ini kan 25 kiloan sekitar. Nah kita harus mengisi dengan bakteri baik itu. Saya bukan ahli bakteri, silakan tanya kepada yang ahli bakteri begitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kayak terkait kualitas buah gitu ya, biasanya kan ketika panen menjelang panen itu hujan, itu kan pasti banyak dalam pelur yang basah. Kalau terutama di bawor itu banyak yang kadang satu juring itu buahnya tuh beda-beda. Iya, nah itu buah yang tipe besar dan berat sudah pasti pengisiannya susah. Oleh sebab itu kita makan pasti buah yang nggak besar kan. Kita paling cari yang 2 kilo, 1,5 kilo itu yang kita belah. Tapi kalau saya sampai 4 kilo, 5 kilo saya rasa susah kalau tidak dengan perawatan bagus. Ya, kalium itu penting untuk mematangkan dengan memaniskan. Tapi apakah kalium itu bekerja sendiri? Tidak ada fosfatnya, energinya tidak ada. Tidak ada kalsiumnya, biasa yang untuk mengkal dengan pematangan tidak sempurna. Tidak ada magnesiumnya yang untuk memasak dan memompa. Ayo. Memang kalium, tapi kan lainnya itu harus dipenuhi. Mikro lagi. Tambah mikro buah tidak enak. Sudah pasti bermasalah. Karena mikro kecil tapi penting. Makanya di program pembuahan kami itu harus lengkap. N, P, K, C, A, M, G, S, besi, boron, mangan, zinc, kuper, molibdenum, ada natrium, klor, itu harus cukup. Ya, saya hafal karena tiap hari Pak. Karena kerjaan saya. Ada lagi Pak ya?
Pak, kalau misalkan aplikasi, kan ada yang bilang kalau pemakaian pupuk kalium dengan kalsium itu tidak boleh bersamaan. Oh, kalium dengan kalsium tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Tidak masalah. Diaplikasikan pupuk di tanah, tanah itu punya daya buffer. Paham Pak? Punya daya buffer, daya membal. Nggak ada masalah. Kalau aplikasinya foliar juga nggak apa-apa? Nah, foliar yang tidak boleh bertemu adalah kalsium dengan fosfat, kalsium dengan sulfur. Jangan bersamaan karena akan membentuk endapan. Kalium dengan fosfat. Kalsium dengan sulfur, kalsium dengan fosfat, kalsium dengan magnesium lagi. Itu tiga itu aja. Kalsium yang bermasalah, hara lain aman. Pak, tolong dijelaskan dong Pak program pembuahannya. Ya mau di sini aja, iya. pindahnya rada Iya. Ayo, cari yang agak bagus lah. Cari yang bagus banget pokoknya. Pembuahan harus ada patah-patah apa ini? Patah jangan lari. Sini. Itu yang bagus tuh. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di pembuahan? Come on. Apa yang harus kita penuhi dia? Karena kalau nggak cukup haranya, ya Wah, ini luar biasa ini. Wih, gila. Musangking. Wih. Saya sih kalau musangking kayak begini Pak, memang sayang sih. Tapi kalau ini saya buang Pak. Bentuk yang tidak terlalu bagus kan masih ada yang lain bagus. Tapi kalau untuk Pak. Ya, tahu pengalaman aja nanti. Biasa. Oke, Pak Tabah. Bagaimana kita pohonnya cukup umur ya. Kita ingin membuahkan. Bagaimana program untuk membuahkan? Silakan Pak. Nanti saya tambahin. Saya coba berbagi pengalaman saja bahwa semua itu harus istilahnya apa ya? Harus sudah diprogramkan jauh sebelum kita mau membungakan. Intinya kalau untuk petani itu kalau saya cenderung kita sudah tahu bahwa dari mulai muncul bunga sampai panen itu di kisaran 5 bulan sampai 6 bulan. Kemudian tergantung petaninya, pilihan petaninya mau dipanenkan di bulan apa. Kebetulan kalau di Jawa itu kita punya musim kemarau sekitar 6 bulan. Itu pas sebenarnya. Makanya kalau saya selalu menyarankan kepada pekebun, kecuali kebun ini karena memang baru berdana, itu harus dipanen sebelum bulan Desember. Oke. Jadi itu pasti peaknya bagus, puncaknya bagus, harga bagus, buah kualitas bagus, karena belum kena hujan. Nah dari situ makanya kita paling tidak harus membungakan di bulan Juni atau Juli. Harus muncul bunga, mau tidak mau harus muncul bunga, Juni atau Juli. Kemudian treatment sebelum pembungaan itu kita melihat minimal flushing itu dua kali flushing. Itu sekitar 2 bulan lah, 45 hari sampai 2 bulan. Sebelum flushing berarti 8 bulan sebelum kita panen berarti kita harus recovery pohon. Jadi flushing itu kita masukkan grower, sebelum flushing itu kita masukkan dolomit tadi seperti Pak Catur bilang, kemudian masukkan bahan organik, kemudian masukkan NPK seimbang untuk mempercepat flushing. Kemudian setelah flushing 2 kali minimal, flushing kedua itu sudah tua, kita biasanya nabung P. Kenapa kita nabung P? Karena saya bukan lulusan pertanian, cuma dengar-dengar saja P itu terurainya agak lambat. Maka kita harus menabung P dulu. Nah, setelah nabung P, dikirasa nanti sudah agak panas sekitar 2 minggu atau sebulan, baru kita tembak MKP untuk kocor. Insya Allah itu nanti kalau panasnya bagus, 1 bulan kemudian akan muncul bunga. MKP perlu dijelaskan, apakah sekali, seminggu sekali, gimana? Kalau MKP karena saya sudah menabung, biasanya saya hanya sekali. Sekali kocor dengan dosis mungkin 10 gram per liter. Kemudian nanti untuk spray kita bantu sekali. Itu. Tempat lain mungkin adalah seminggu sekali tuh. Biasanya seminggu 1 kali MKP, seminggu depannya MKP, biasanya 3 kali. Itu mainkan. Sampai ketemu dia kering, dia akan flushing. Dia akan membentuk mata ketam. Pengairan juga harus diatur. Dia jangan kering sekali atau jangan basah sekali. Biasanya kalau mau pembungaan ya jangan disiram dulu, karena kita akan memunculkan mata ketam.
Tapi begitu mata kerta muncul, sudah tahu mana kerta muncul, ya penyiraman harus rutin karena itu butuh air lebih banyak juga. Sampai buah besar dan sebagainya. Ada pertanyaan? Sudah tahu ya? Maaf. Oke, ini tadi penjelasan Mas Taba sama Pak Atur yang di sana sama di sini. Mungkin saya hanya menyinkronkan aja. Ya. Maksudnya pengen tahu lebih jelas karena tadi di sana untuk pemupukan itu kan untuk durian lebih bagus tiap bulan. Ya. Nah, untuk pembuahan ini kan ada racikan ataupun penambahan pupuk. Nah, untuk yang pemupukan tiap bulannya itu apakah harus terus atau di stop? Di stop. Karena Bapak kan mau pembuahan. Tadi ada stok fosfat kan? Stoking fosfat dulu. Fosfat ada energi untuk pembuahan. Bapak stocking, dia stocking sebulan sebelumnya. Ya paling tidak fosfat itu sebulan sebelumnya Bapak harus aplikasikan, ya TSP boleh, ambillah fosfat yang lain silakan. Terus kemudian baru masukin NKP. Selama itu, 1 bulan 2 bulan itu pemupukan stok. Nanti pembuahan begini, ini pun pupuknya beda Pak. Beda. Khusus lagi nih untuk mengenakan dia setiap satu buah ini. Karena begini, buah di dalamnya di antara juring aja bisa beda. Apalagi buah yang berbeda. Apalagi cabang yang berbeda. Di dalam musangking. Lebih susah, apalagi durian lain juga begitu. Bagaimana membuatkan stabil. Nah kalau kekurangan hara itu yang menjadi masalah. Ya, ini tentu harus masukkan dulu asam amino juga. Ada masuk asam amino? Oh iya. Asam amino, asam humat ada. Asam humat ada masuk. Ekstra rumput laut ekstra ada. rumput laut juga masuk. Udah bagus. Makanya tadi lihat rasanya kan dense ya, nonjok. Tapi secara performa luarnya, fisiknya masih belum begitu bagus. Warnanya dengan penampilan luarnya daging buah. Tapi dengan umur bertambah dan sebagainya, wah makin enak. Jadi jangan khawatir. Ada lagi pertanyaan? Oke, cukup? Sudah puas ya? Berarti Bapak sudah lulus sebagai pekebun durian kan? Foliar yang dimasukkan apa Pak selama proses pengisian sampai pematangan? Oke, foliar itu boleh memilih. Ya, ada NKP, KNO3, ada magnesium sulfat, ada SOP. Ya, biasanya kalau begini, ya sudah harus masuk 70 hari atau 60 hari buah umur buah ini ya setelah kawin, umur 60 hari, 70 hari sampai dia panen nanti, itu Bapak boleh masuk ini namanya MG SO4 dengan SOP. Itu aja masuk selesai. Kalau mau yang formula lengkap, kita ada namanya seri profit. Seri profit itu ada N tinggi, P tinggi, P dengan K tinggi. Ya biasa kita pakai profit maksi lah kalau kita, P dengan K tinggi. Itu yang biasa orang durian suka. Karena akan menambah penampilan dari daging buah dan berat buah. Dosis berapa Pak? Biasanya kalau kita pakai ya 5 gram per liter gitu. 5 gram per liter. Ya ingat Vitaflex-nya mikro ya. Seminggu sekali? Apa berapa? Seminggu sekali jadi. Kalau untuk mengisi pengisian buah. Biasanya kalau saya, kalau MG-nya cukup, sebenarnya adalah kulit buahnya akan lebih hijau dan lebih mengkilat. Kalau saya. Berarti ini agak sedikit kurang lah. Oh, oke. Tapi kan kulit buah durian ini ada coklat dengan hijau. Ya. Kalau ketinggiannya terlalu tinggi juga dia mau brown. Coklat. Tapi kalau dia lowland dia hijau kan. Ya ada tuh itu mungkin dari suhunya ya, suhu temperatur. Oke, cukup. Ya ingat tadi yang 3 ya. Mau menghitung dolomit dengan bahan organik dengan pupuk sudah kita keluarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian lebih mahir. Tinggal berjalannya waktu menemukan masalah kita akan membuatkan kita lebih pandai kan? Ya, oke. Semua ilmu sudah kita kasih. Tidak ada yang kita tutupi. Semoga berhasil. Kalau ada puas dengan PT Morket Jaya, pakailah pupuk PT Morket Jaya ya. Ya. Kalau tidak puas, pilih yang lain. Ini nggak jelas ya Pak ya. Kan pilihan itu. Garis. Iya Pak. Pak. SOP di itu nggak ada. Oke SOP dan Kumpul, kita tabur pupuk kan nanti kan akan diolah oleh mikroba kan, kayak kita kasih N itu kan kayak NPK itu kan N-nya nanti dari mulai NH4 itu dirubah menjadi nitrit, NO2
2+ nanti kan diubah lagi jadi NO3- dengan nitrobakter kan yang di sini. Nggak mungkin kan kata Pak Catur tadi dimakan langsung enggak. Baru yang P-nya masuk nanti. Membubuhkan ditabur aja apa di itu lagi, digali lagi? Saya nggak pernah gali. Pupuk organik tabur semua. Jadi semua pupuk langsung ditabur. Iya, jadi nggak takut kegerus air pas hujan atau apa? Sebenarnya kalau mau licing itu kan tidak hanya tergerus hujan, kena sinar, kena penguapan juga licing kan. Nah makanya kita kasih per bulan sekali. Itu udah harus ada hitungan untuk penguapan, untuk licingnya juga. Makanya kan ketika pembuatan kebun itu sebenarnya harus ditata. Layoutnya itu sudah harus ditata. Lah Mukti ini tukang nata layout, petani gundul. Nah pokoknya ini apa namanya? Kawasan untuk kasih pupuk ya setengah dari jari-jari ini. Karena akarnya kan di sini semua. Tinggal nyampe ke sana. Jangan, boros. Kalau yang kayak beda buah, beda rasa, terus ada yang kadang-kadang mangkal, ya, biasanya gimana? Gak usah dipikirin. Kalau itu hanya di bawah 5%. Pusing nanti. Stres. Gitu, nah, kalau 50% baru dipikirin. Kalau 5% biarin. Soalnya apa? Nanti fokusnya terbagi untuk membenahi yang mengkal 5% itu malah nggak mempertahankan yang akarnya bagus. Persentase besar ya. Saya masalahnya pekebun juga Om. Ini nggak tak pikirin. Om, ini karena pasti ada yang pasti ada. Saya ini aja ini kagum gitu kan, salut. Beda dengan kebun saya yang saya ini. Di saya itu cenderung banyak penyakit kanker batang, Phytophthora. Nah, mungkin ini berbagi pengalaman aja caranya Om Tabah ini untuk menghindari penyakit itu sama penanganan kalau memang udah terserang seperti apa? Kalau penanganan udah terserang biasa Om, kerok aja. Kalau memang nggak bagus kayak gitu ya nanti akhirnya kita buang kan. Nggak usah terlalu meributkan lah mau hal-hal yang katakanlah. Kerok batangnya apa? Iya, kerok batangnya. Hal itu lumrah Om menurut saya. Dari 1000 pohon, 10 atau 20. Dikerok semua tau? Ya yang kena itu, yang kanker itu. Yang sakit ya biasa, nggak usah dipikirkan. Diobati. Kalau memang nggak bagus, nggak mau hidup ya tebang aja. Karena biaya untuk pengobatan itu kan lebih mahal daripada biaya kita untuk beli bibit. Kemudian yang kedua, aku hanya pakai bahan organik dari hewan sekali dalam 1 tahun. Tapi jumlahnya yang tadi perhitungan tadi itu ya? Iya, yang 2 bulan tak tebar aja. Kemudian setiap pembersihan rumput kita masukin di sini. Rumputnya? Iya, habis itu siram di komposer. Udah. Nah, itu yang kadang tidak dilakukan. Ya. Jadi motong rumput aja. Tapi rumputnya mah di situ. Pengennya mah terurai secara alami nggak bisa. Bisa, tapi lama sekali. Akhirnya dia cenderung meningkatkan kelembaban, terus terjadi dekomposisi di lahan langsung, naik temperatur, jamurnya kenceng, Phytophthoranya kenceng. Habis dipotong itu dibiarkan 2-3 hari Om. Jangan langsung ditimbun. Jangan langsung ditimbunkan, siram dekomposer. Udah, sederhana, nggak usah dipikir ribet. Inilah enaknya sama Om Tabah. Kata siapa sulit? Di spray, dikocor atau pakai sprayer? Pakai sprayer. Pakai sprayer soalnya lebih hemat ya, bisa merata gitu. Biasa dekomposernya apa nih? Buat aja biasa, atau dekomposer yang dijual di pasar kan berarti. Pokoknya ada merek dekomposer gitu. Nggak usah pakai yang M12 mah. Kalau mau M12 ya beli yang 1 paket 1.200.000 itu. Maunya yang mahal nih, Pak. Waktu 1 tahun itu baru dipakai. Belilah sokok gurunya. Apa lagi? Kalau jalan-jalan ke Mesingam, coba Pak di ya kalau rombongan jangan masuk lah. Berkebun itu jangan dibikin ribet. Usahakan panen ya pasti langsung muncul bunga. Ulangi dong. Enggak. Udah Pak, maksudnya itu pekebun itu nggak usah dibikin ribet lah. Maksudnya kita fokus panen di musim kemarau, panen di awal musim hujan maksimal Desember awal. Itu. Setelah panen udah nggak usah kemarau.
Kalau ada bunga muncul lagi November atau bunga muncul lagi September, potong aja, habiskan aja. Nggak bener ya, nggak bakal bener ya. Pusing om. Pakai nggak fokus nanti dalam satu kebun ini. Pakai pupuk 1 juta per kilo pun, ketika nggak ada sinar matahari, nggak ada hujan, nggak bakalan jadi. Jadi fokus setahun sekali aja pemuaan. Iya. Di Juni Juli ya. Iya. Makanya kan nabung itu biar Juni Juli bunganya sekalian banyak. Nah kalau untuk pengolahan awal mau tanam itu gimana? Olah tanahnya? Mau yang secara apa? Petani tradisional, petani modern, atau petani semi modern? Yang bagus. Yang paling bagus. Yang bisa, yang sangat mudah dilakukan lah. Yang sangat oleh mudah pemula gitu. Yang oleh pemula ya buat titik tanam aja kan. Nanti buat lubang, nggak usah dikasih apa-apa, tinggal dolomit, fungisida. Nggak pernah saya. Kalau bisa ya TSP sama, kalau enggak SS Amopos itu. Yang mengandung P, mengandung N, mengandung S. Sama dolomit aja. Berarti nggak pakai pupuk kandang. Pupuk kandang aku pakai ketika sudah 2 kali flushing. Ketika tanam muncul tunas baru, tua muncul tunas baru lagi, baru tak kasih pupuk kandang. Oh, berarti awal nggak usah. Enggak. Kita nggak tahu pupuk kandang di Indonesia itu benar-benar matang secara fermented enggak. Kalau mau bagus, menghindari resiko. Ya, yang granul-granul yang produksi yang kayak Petro kan ada yang petroganik apa itu tetap sama. Udah tutup Pak. Ya, udah nggak ada. Program itu kan, program organik. Jadi nggak usah dibahas lagi Pak. Kalau yang bagus itu kan setiap 100 pohon itu harus ada jalan utama yang bisa dilalui mobil. Settingnya kan seperti itu. Kemudian nanti setting teres. Kalau Pak Catur kan tadi menyarankan di pojok sini kan. Yeah. Kalau saya malah justru menyarankan ya di sana. Kalau di sini ini rawan longsor. Ya beda-beda sih. Oke, cukup itu. Olah tanahnya cukup itu ya awal. Dan juga harusnya terasering kan kayak gini, miringnya ke dalam, nggak miring ke bawah. Dibikin kayak gini. Biar nanti nggak licin gitu, maksudnya nggak kita kata nabur itu kena air hujan nggak. Nah ini ahli layout sama pengairan. Aku belum bisa ngitung yang dibutuhkan titik tanam maksudnya satu pohon. Pengairan ini dipakai kalau kemarau aja ya? Iya, kalau sama vegetatif. Vegetatif hujan juga tetap siram. Oh iya, maksudnya tetap iya. Pokoknya air penting Om, air itu penting. Saya penting harus. Tahun kemarin mati semua masalah. Ada 25 pohon mati semua. Karena ya itu memang ngomong asal nanam tinggal gitu aja. Jadi kalau nanam singkong jadi. Iya, mulai bulan 6 kan kemarau tuh Indramayu. Kan tengok-tengok, pas tengok lagi udah kering semua. Nggak mana-mana. Indramayu itu ada kebun bagus punyanya Pak Sunadi. Ya Pak Kubu. Tapi kalau lihat sih kemarin masih kurang bagus menurut saya sih. Karena tanahnya becek ya, terlalu becek ya. Terlalu banyak air. Nutrisi yang bagus Om untuk pembentukan buah gitu. Iya maksudnya pembentukan buah. Iya maksudnya bentuknya nih kadang kan gini, bentuknya ada yang kalau lagi gandeng gini, ada yang kecil satu, ada yang gede banget. Nah itu biar nggak terlalu jauh lah. Jadi complang-campling. kalau yang Pak Catur bilang tadi kan satu tentang perkawinan silang kan akan membentuk buah. Kalau kawinnya bagus, kawinnya sempurna, ya buahnya bagus kan sesuai dengan genetiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaturan nutrisi buah. Jadi harusnya satu batang itu berapa, nggak berdempet, kena sinar matahari, itu kan pasti akan ya penjarangan biasanya. Ya, ada penjarangan, tinning lah tadi. Sortir. Kemudian itu pupuk untuk pengisian buah yang penting. Nah, pengisian buah yang penting itu kan ada 2 kalau saya. Kalau secara baku kan SOP-nya pakai grower ya, pengisian buah ya. MKP model kayak gini. Siapa yang bilang ya? Nggak ada loh pengisian buah pakai MKP loh. Kalau pengisian buah pakai MKP ya perangsang doang kan. Tak pasti kan bijinya besar loh. Kulitnya tebel. Gitu. Oh. Om nanti ketawa. Biasanya SOP-nya pakainya grower. Kan yang 15, 9, 20, yang P-nya rendah. Sebenarnya saya
pengennya ya kayak di Malaysia itu yang 3 P-nya. Yang rendah. Cuma kalau ketika di sini musim hujan, maka aku nggak pakai blower karena menghindari N-nya. Langsung pakainya subur kali. Kenapa kalau P-nya masih tinggi? Bisinya besar, Pak. P tinggi, bisi besar. Kalau N-nya tinggi kena air hujan, N-nya tinggi lagi. Gampang rontok juga. Hambar. Buahnya besar banget tapi hambar. Soalnya kebanyakan itu kan nggak ada yang NPK itu kan paling banyak kan pakainya NH4 amonium kan. Nah itu yang bikin katanya banyak tapi nggak ada rasa. Ini pemilik yang sesungguhnya dan Wah, keren. Maaf saya terlambat. Selamat, Pak. Ya, Pak, terima kasih bisa hadir. Maaf saya terlambat. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ini sudah diperbolehkan. Waduh, satu kehormatan bisa ini loh suhunya saya. Terima kasih, Pak ya. Ya. Jadi mohon maaf kalau dosennya gini ini. Sukses Pak tadi Pak. Sukses. Selamat doanya. Kalau jalan Berarti momennya pas Pak. Pas ya, hari yang sama ya. Iya, tapi Siap. Setelah kita pengen belajar Pak kesini Pak. Kita bukan ngasih masukan, Pak. Kita mau nyontek ini. Minta contekannya. Tapi dimasukin. Ya, modalnya seadanya. Udah bagus banget ini, Pak. Sangat apa ya? Udah kalau dibilang itu udah template-nya udah kebun agrowisata ini, Pak. Udah rapi banget ini. Ini tangan bikinnya Mas Taba, Kak Was, kemudian istri saya juga dengan yang kerja. Istri terutama ya, yang saya mah nggak ngerti. Aduh. Wah, ini cakep banget nih. Musangking baru jatuh nih, guys. Apa dijatuhin? Enggak lah, enggak boleh menjatuhin. Jatuh sendiri. Sendiri enggak, boleh dicium ya. Udah di booking bahan mah. Oh, nggak apa-apa. Nggak, aku nggak minta. Iya. Tapi nggak nolak kalau dikasih. Yang ini jatuhnya kemarin, yang ini barusan hari ini. Mantap. Ini kasih tali. Ya, ini dikasih apa? Selang aerator ya? Selang aerator. Diikat di atas juga dikasih selang aerator biar nggak mutus. Ini percabangannya juga bagus ini. Disisain cabang gede semua ini.